silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan bahas tentang polemik nasab Habib atau nasab Alawi, yang mana ini sudah berbulan-bulan menuai kontroversi di antara umat Islam, menyebabkan perpecahan antara umat Islam, yaitu dari kubu Haji Imaduddin. Hingga kita warga NU itu terpecah belah menjadi dua, antara ada yang mengikuti kubunya Kiai Haji Imaduddin mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin, dan ada yang membela kaum habaib. Betulnya hal ini tidak perlu terjadi. Kalaupun ada suatu pihak atau oknum yang tidak percaya dengan nasab dari habaib yang ada di Indonesia, itu tak perlu dibesar-besarkan. Cukup dirinya sendiri saja yang tidak percaya, jangan sampai disebarkan kepada orang lain sehingga menyebabkan kegaduhan atau perpecahan antara warga NU. Pemirsa TV, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini saya sendiri yaitu mempunyai kecurigaan tentang hal ini. Ini hanyalah sebagai alat oleh oknum tertentu untuk memecah belah NU. Karena mulai dulu berusaha dipecah belah, berusaha dirongrong, tapi sampai saat ini NU tetap besar, sampai saat ini NU tetap eksis. Saya ingatkan dulu waktu akan mendirikan NU itu Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin oleh Syekhona Khalil Bangkalan itu dibawakan sebuah tasbih, yang mana di saat memberikan tasbih itu Kiai Khalil Bangkalan membacakan Asmaul Husna, yaitu Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Qahar. Kemudian tasbih itu diantarkan oleh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sampai di sana beliau itu tidak berani memegang tegas tasbihnya, kemudian menyampaikan kepada Hadratus Syekh. Kemudian Kiai Syamsul Arifin menyampaikan dawuhnya Sayyidina Khalil Bangkalan, yaitu tentang lafaz Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Qahar, Ya Qahar, yang mana artinya maksud dari membaca itu barang siapa yang mau bikin masalah dengan NU, mau menghancurkan NU, maka orang tersebut akan hancur dengan sendirinya. Demikian yang sejarah yang pernah saya baca. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan menyuguhkan sebuah video dari Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf selaku PBNU Gus Arya tentang polemik nasab Alawi atau nasabnya para habaib. Oleh karena itu, mari kita simak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki
memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'dzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja. Terkait untuk masalah pernasapan ini sebetulnya motif dan tujuannya ini apa? Saya bongkar lagi ketika saya mendapatkan sebuah informasi yang valid, dan ini bukan orang yang sembarangan. Informasi ini juga bisa dipertanggungjawabkan tentang nasab yang saat ini rapi. Jadi awal jujur saya tidak mengerti. Awal saya pikir ini tidak ada kaitan apapun. Ternyata pembahasan yang tadinya itu bagus, memang mungkin tujuannya bagus ya, Ternyata ujung-ujungnya ada yang mendesain ini, ada yang menyeting ini, ada yang menyeting penumpang, saudara paham nggak? Penumpang. Ketika mau mencuat itu sudah ada orang yang borong, orang-orang yang menumpangi itu. Lalu menumpangnya seperti apa dan tujuannya apa? Menumpang untuk masalah bab-bab ini terkait semua tentang pernasapan dan lain sebagainya. Kalau mau saya bongkar, sebetulnya ini adalah murni pure urusan politik. Ini murni pure untuk urusan politik ya. Saya mau bertanggungjawabkan. Ini informasi yang saya dengar, potensi yang sangat besar dan dugaan-dugaan yang sangat berpotensi akan konflik ya. Kerugian-kerugian yang akan nanti muncul ya, tidak lain adalah Nahdlatul Ulama. Ini murni pure politik, dan yang dibidik itu adalah Nahdlatul Ulama. Lalu seperti apa skemanya? Begini saudara, saya kasih tahu tuh pola dan skemanya. Skemanya begini. Ada dua unsur untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama. Karena menghancurkan Nahdlatul Ulama itu sudah mulai dari desain A, B, C, D ini udah gagal terus. Ini sudah gagal. Mulai yang terang-terangan sampai dengan dia nyusup menyerang ya, dulu masih ingat ya, nyerang ulama kiai kita pribumi. Itu pun ternyata juga mental semua. Sekarang pola yang sangat cantik dimainkan. Ini murni pure politik ya, Desainnya adalah seperti ini yang sangat sederhana. Ada pola dua yang dilakukan oleh pemakar ini, yang ingin merungkatkan Nahdlatul Ulama lewat apa? Jalur dua, saudara. Ini informasi penting ya, yang harus saya sampaikan. Lewat dua jalur ini, yang jalur pertama adalah jalur umum. Jalur umum itu adalah masyarakat biasa lah, katakanlah seperti kita semua. Ini umpannya apa? Umpannya adalah pernasapan ini. Ya, orang-orang yang menumpang ini, dia lempar umpan, dia meramaikan buzzer dikeluarkan jebret. Ini umpannya adalah pernasapan. Kenapa kok pernasapan? Jelas. Umpan umum yang dilempar yang di masyarakat, yang di grassroots bahwa ini adalah tentang pernasapan. Karena apa? Bagaimana caranya Nahdlatul Ulama ini berpisah dulu, yang tadinya kekuatannya 100%, ini dipecah dulu menjadi 60-40. NU yang tadinya kekuatannya 100, ini geser menjadi 60 dulu. Karena yang 40 ini udah diambil kekuatannya, ini udah dipecah dulu. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membenturkan habaib yang alim yang ada di NU plus habib yang alim, habib yang NKRI pun, habib semua yang selama ini memberikan edukasi tentang kebangsaan segala macam ya, ini dibenturkan dengan pernasapan. Maka ketika umpan itu dilempar ini dengan konsep Ba'alawi, otomatis habib yang tidak salah pun akan kena dampaknya, akan kena imbasnya, dan ini tidak akan pernah berhenti. Ini disambut, umpan tersebut disambut oleh para konten kreator yang tidak memiliki tanggung jawab. Dugaan besar seperti ini menurut informasi daripada intelijen ya. Tolong ya, jangan menghujat dulu, saya sampaikan. Intelijen apa? Rahasia dong. Intelijen siber NKRI. Ya, kami punya intelijen soalnya. Ya.
informasi dari BIN juga, tapi BIN Arya. Kan anak saya Muhammad Okta Prima namanya. Jadi BIN Arya itu juga BIN. Jadi umpannya adalah pernasapan bagaimana caranya untuk dibelah. Yang tadinya Nahdlatul Ulama kekuatannya 100, ketika nasab ini, umpan ini dimakan, dicaplok, belek Ba'alawi, kasus Ba'alawi otomatis Habib yang NKRI, Habib yang selama ini memperkasai untuk menyuarakan tentang kebangsaan, yang nggak ngerti apa-apa, yang mereka alim, yang mereka soleh pun ikut terhantam. Dor. Akhirnya ketika ini sukses, pola ini akhirnya terpecah. Deng. Ini sudah tidak tahu lawan mana, kawan mana. Akhirnya apa? Antara habaib dengan ulama-ulama kiai yang ada di NU ini sudah pecah semua. Ini adalah yang pertama. Itu adalah pola konsep yang pertama secara umum terstruktur yang ada di masyarakat. Ini perlu saya sampaikan, saudara. Yang kedua melalui jalur partai. Ya, melalui jalur partai, saudara. Maka ketika umpan ini, contoh ini dugaan besarnya adalah Caimin. Caimin ini ketua umum PKB. Ketua umum PKB yang notabene pendukungnya adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Afiliasi ideologinya, amaliyahnya juga orang-orang dari menyerapnya adalah di Nahdlatul Ulama. Ini adalah partai PKB yang diketua umumi Caimin. Lalu melalui konspirasi itulah Caimin ini harus diambil bagaimana caranya untuk mengambil yang dari tenaga PKB ini, mesin PKB ini dikuasai oleh mereka. Belum, mau tidak mau, tawaran yang sangat menggiurkan terjadi, diduganya seperti itu. Belum, Caimin, kamu mau tidak jadi jadi wakil presiden? Otomatis melihat Caimin ini adalah orang yang sangat ambisi ingin menjadi presiden atau calon wakil presiden, otomatis diterimalah, tidak peduli bahwa koalisi yang di dalam Anies ini ada partai-partai yang memang kerjaannya adalah afiliasi mereka adalah orang yang menghujat, menghina Gus Dur. Masih ingat nggak Gus Dur? Ya, guru besar kita semua, Gus Dur, Abdurrahman Wahid, ya, membuta-butakan dan lain sebagainya. Tidak cuma itu, saudara. Afiliasi dari kelompok mereka ada dari pihak Hizbut Tahrir Indonesia, ada kelompok 212 yang radikal, tidak semua, tetapi oknum-oknumnya banyak di 212. Ada dari oknum-oknum FPI, Front Pembela Islam, dan ada di sana habaib yang mendukung. Contoh kemarin Caimin sudah bertemu dengan Habib Rizik. Ini sudah ya seperti apapun, tapi fakta yang terjadi adalah seperti itu. Lalu kerugian buat Nahdlatul Ulama apa? Makanya Ketua Umum PBNU Gus Yahya Stakuf pun sudah menyampaikan kegundahan itu pun sudah disampaikan. Sebetulnya ini fakta real. Kerugian PBNU adalah walaupun dari PKB ini banyak yang loncat, yang keluar karena dikawinkan sama Anies, koalisinya menjadi satu sama kelompok-kelompok penghujat Nahdlatul Ulama dari dulu, ya, termasuk Gus Durnya juga dihujat. Nah, ini banyak yang keluar, ini banyak yang loncat, yang keluar. Akan tetapi walaupun ada yang mendukung PKB, otomatis poros secara struktural PKB-nya. Jadi struktural PKB itu banyak sekali kalau di Indonesia ini NU semua. Nah, ini adalah kerugian Nahdlatul Ulama. Bagaimana? Ya, ketika dari PKB sendiri ini sudah menjauh dari Nahdlatul Ulama, diambil dengan jalur politik, bergabung dengan mereka, otomatis Nahdlatul Ulama yang tadinya 60, yang sudah diambil secara umpan yang nasab di masyarakat itu, pembahasan nasab, diambil lagi 20%, sisa 40 kekuatan Nahdlatul Ulama. Inilah cara-cara untuk melemahkan Nahdlatul Ulama, saudara. Jadi murni pure dugaan besarnya tentang apa yang terjadi pernasaban ini kurang lebihnya adalah murni pure yang tadinya sih nggak berpolitik mungkin ya, tetapi ketika ramai disambut oleh masyarakat, akhirnya penumpang-penumpang itu menjadi motor, akhirnya bisa jadi bohir atau ya mereka menumpang lah ya, blang, termasuk menggunakan sistem pembajaran. Jadi nggak semua, saudara, jangan awam-awam banget. Ketika ada komentar hujatan itu banyak, itu belum tentu manusia yang ngetik. Itu adalah buzzer elektronik yang sudah didesain semuanya, tinggal satu klik dia kirim komentar sudah ribuan, ratusan, tergantung kemauan buzzer seperti apa.
seandainya komentarnya hujatan, ya hujatan semua. Isinya ya hujatan semua, karena itu yang mengoperasionalkan adalah manusia yang punya konsep, robot yang menjalankan. Itu adalah mesin-mesin pembayaran. Ya, jadi tidak usah kaget. Dan narasi-narasi yang seperti itu sudah sangat umum dan normatif. Selama ini saya berkecimpung untuk melakukan pencegahan. Yang jelas, Anda mau percaya syukur, tidak ya silahkan. Tetapi memang pola skemanya seperti itu. Murni pure ini untuk urusan politik. Ada yang memanfaatkan. Dan ini untuk satu tujuannya adalah untuk memecah belah Nahdlatul Ulama. Jadi, ini konsep polanya, satu tujuannya adalah untuk merungkatkan Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, itulah video yang telah disampaikan. Yang pertama dari Haji Khalil Saquf selaku PBNU. Kemudian yang kedua Yugurus Arya. Mudah-mudahan apa yang beliau berdua sampaikan bermanfaat bagi kita bersama. Saya sendiri mengajak kepada kita semua, khususnya warga Nahdien, ayo kita bersatu. Ayo yang kemarin sempat terpecahkan, tercerai-beraikan oleh adanya polemik nasab para habaib yang diawali oleh Kiai Haji Imanuddin. Ayo tinggalkan ego kita, ayo kita tinggal ego kita demi merajut persatuan umat Islam, khususnya warga Nahdien. Ayo kembali kepada jalan Allah, tinggalkan perbedaan, tinggalkan perpecahan. Kita kembali kepada jalan Allah, mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tentunya para pemirsa khususnya warga sudah paham dengan ayat ini. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Nabi juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi ayo kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Mari kita bersatu kembali. Ayo kita sadar bahwasanya apa yang terjadi kemarin itu merupakan konspirasi dari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Kita dijadikan alat oleh mereka, dijadikan media untuk menggapai tujuan mereka, itu dengan memecah belah kita, khususnya warga NU. Kita dipecah belah dengan alat polemik tentang nasab Alawi ini. Ayo, kalau perlu tinggalkan tesis-tesis tersebut, tinggalkan tesis-tesis yang dapat memecah belah warga NU. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada saat ini bermanfaat sehingga kita bisa bersatu kembali, yaitu NKRI dalam satu manhaj, yaitu Nahdlatul Ulama. TSTV yang dirahmati oleh Allah, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.